Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kali ini saya akan menjelaskan tentang operasional safe deposito box dan letter of credit. Pokok pembahasan pada video kali ini yaitu ada pengertian dan fungsi dari safe deposito box, lalu ada jenis-jenis berangkas dan mekanisme dari safe deposito box ini, lalu kemudian ada pengertian dan jenis letter of credit dan mekanisme letter of credit. Yang pertama yaitu ada pengertian dan fungsinya. Dari pengertian sendiri, berdasarkan menurut OJK, safe deposito box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Biasanya barang yang disimpan di dalam SDB ini adalah barang yang bernilai tinggi, di mana pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpannya di rumah. Pada umumnya, biaya asuransi barang yang disimpan dalam SDP ini relatif lebih murah. Lalu berdasarkan pengertiannya tadi, jadi fungsi dari SDB ini yaitu untuk menyimpan surat-surat berharga dan bernilai tinggi, serta tempat penyimpanan barang berharga seperti emas, batangan, perhiasan, berlian, mutiara, atau benda-benda yang dianggap berharga lainnya. Kemudian masuk dari jenis-jenis berangkas yang ada dalam SDP ini, yaitu pertama ada steel safe, fire safe, dan fire and regular safe. Steel safe, steel safe sendiri itu adalah berangkas yang terbuat dari plat besi atau besi baja yang digunakan untuk menyimpan uang dengan jumlah yang tidak banyak. Sayangnya berangkas ini nggak tahan api. Lalu ada fire safe. Fire safe ini jenis berangkas yang tahan terhadap api. Ketebalan yang dimiliki jenis berangkas ini sangat baik sehingga barang berharga yang disimpan di dalamnya pasti aman dari serangan api. Kemudian ada fire and regular safe yang merupakan jenis berangkas yang memiliki keamanan tinggi dengan mampu menahan serangan api dan dobrakan yang keras. Dengan desain khusus, berangkas fire dan regular safe ini memiliki fitur penguncian otomatis. Lalu dari segi bahan, desain, dan fitur kenyamanannya, berangkas ini sangat direkomendasikan. Kemudian selanjutnya yaitu pada mekanisme SDB ini sendiri. Pertama ada cara menyewa safe deposito. Jika kita pengen bikin SDB ini, cara nyewanya pertama yang itu nasabah kita tuh wajib membuka rekening tabungan di bank yang akan kita bikin SDB-nya. Kemudian mengisi formulir identitas diri sesuai dengan KTP, paspor, atau sejenisnya. Kemudian menyediakan biaya materai, lalu membayar sewa SDB yang dipilih per tahun dengan nominal sesuai dengan ukuran atau yang kayak yang dipilih, yang didaftarkan. Kemudian membayar biaya administrasi dan biaya jaminan sesuai dengan kebijakan bank. Lalu kayak setelah perjanjian sewa disepakati, pihak bank akan menyerahkan 2 buah kunci atau kartu akses untuk memasuki ruang penyimpanan yang telah disewa. Lalu setelah disewa, bagaimana cara membuka safe deposito di bank? Itu yang pertama, kalau kita udah resmi jadi pemiliknya, maka kayak kita tuh bisa datang ke tempat bank itu, terus kayak nunjukin kartu identitas kita pada petugas khusus yang bertanggung jawab atas layanan SBB tersebut, kemudian mengikuti petugas tersebut karena dia akan mengantar kita pada tempat penyimpanan SDB kita. Lalu kayak jadi SDB ini punya keamanan ganda. Jadi yang pertama tuh kita itu harus nunggu petugas buka pintu keamanan yang pertama. Kemudian setelah pintunya terbuka, petugas akan membiarkan kita sendiri untuk bisa mengambil atau meletakkan aset-aset yang ingin kita letakkan atau kita ambil. Ini bertujuan untuk menjaga privasi sebagai nasabah. Ya intinya menjaga privasi. Kemudian ada sedikit
barang-barang apa saja yang bisa disimpan dalam SDB itu, yang pertama itu yang pasti surat berharga, sertifikat atau dokumen berharga lain, kemudian ada perhiasan atau logam mulia lainnya. Lalu barang-barang yang tidak boleh disimpan dalam SDB itu kayak benda-benda yang dilarang oleh undang-undang, kemudian barang yang menimbulkan kerusakan pada khasanah atau bangunan bank, lalu barang-barang yang terlarang seperti narkoba. Kemudian apa sih keuntungan dari menyewa deposito box ini gitu? Jadi kayak keuntungan itu ada terjamin, aman dan fleksibel. Maksud terjamin di sini dia tuh kayak kerahasiaan barang-barangnya yang disimpan tuh terjamin. Kemudian kayak aman tuh dia melindungi barang atau surat kita tuh dari segala kejahatan misalnya kayak atau perampokan atau bencana kayak kebakaran. Lalu fleksibel tuh artinya kayak berbagai ukuran sesuai kebutuhan. Jadi kayak mau nyimpan barang besar ada, barang kecil ada juga gitu. Selanjutnya yaitu pengertian dan jenis letter of credit. Kayak pelaku usaha tuh akan menghadapi mekanisme yang cukup berbelit dalam hal penagihan atau pembayaran apabila klien yang dipunyainya memiliki perbedaan jarak geografis gitu. Ditambah lagi perbedaan karakter dan juga budaya serta bahasa yang memunculkan kondisi ketidakpercayaan antara dua belah pihak. Karena itu letter of credit ini menjadi pilihan terbaik untuk menjembatani perbedaan tersebut sebagai sumber yang dapat dipercaya antara penjual dan pembeli sesuai dengan kesepakatan dalam penagihan atau pembayaran. Letter of credit sendiri merupakan perjanjian yang diterbitkan oleh bank yang bertindak atas permintaan nasabahnya untuk melakukan pembayaran atas dokumen ekspor impor yang dikirimkan oleh penerima letter of credit. Dengan adanya letter of credit, segala bentuk transaksi pembayaran bisa dilakukan dengan aman karena ada dalam otorisasi pihak perbankan. Dengan kata lain, pembayaran tersebut hanya bisa cair jika pihak penjual maupun pembeli telah mencapai kata sepakat. Akan tetapi, ia mempunyai syarat, yaitu kayak dokumen yang dikirimkan eksportir itu harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah tertulis dalam letter of credit. Letter of credit ini diterbitkan oleh bank, jadi dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran kepada eksportir tadi. Dan dalam hal ini, letter of credit itu dapat disebut sebagai dokumen kredit atau dokumentari kredit. Kemudian apa saja jenis-jenis dari letter of credit ini? Yang pertama ada revocable letter of credit. Revocable letter of credit ini merupakan letter of credit yang bisa dibatalkan atau diubah kapanpun secara sepihak oleh pihak bank pembuka. Kemudian ada irrevocable letter of credit. Ia adalah jenis transaksi ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak selama masa perjanjian berlaku. Kemudian ada revolving letter of credit, di mana kedua belah pihak yang saling melakukan transaksi bisa menggunakan kembali kredit yang dimiliki untuk melakukan transaksi yang berbeda. Lalu yang terakhir ada side letter of credit, yang merupakan pembayarannya itu dilakukan secara langsung dan real time ketika dokumen diterima oleh pihak bank. Selanjutnya yaitu ada mekanisme letter of credit. Mekanisme letter of credit sendiri selaku aplikator tuh ia melakukan pengajuan letter of credit pada pihak bank terdahulu. Kemudian pihak eksportir akan melakukan penyerahan barang pada kurir. Setelah udah diterima dengan selamat oleh pihak importir, kayak maka setelah diterima importir, maka kayak ising bank ini akan mentransfer sejumlah pembayaran ke audising banknya. Jadi kayak
Jadi kayak kalau udah diterima dengan selamat oleh pihak importir, baru kayak bank ini akan mentransfer sejumlah pembayaran ke advising bank. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada yang salah, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.